Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq dengan NIM 11930300031, semester 4 kelas A, jurusan Hukum Tata Negara Syiah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk mereview materi hukum konstitusi untuk memenuhi tugas UAS Hukum Konstitusi dengan dosen pengampun 1 Ibu Dewi Sulastri SH M.Hum, dosen pengampun 2 Bapak Lutfi Fahru Rizal SSY MH. Langsung saja, materi yang pertama ialah daya ikat konstitusi, yang kedua konstitusionalisme negara, yang ketiga konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern, yang keempat konstitusi Indonesia, yang kelima amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang keenam pengujian konstitusional, dan yang ketujuh yaitu HAM atau hak asasi manusia. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, daya ikat konstitusi. Pendekatan yang pertama itu dari aspek hukum. Hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat. Menurut K.C. Ware, aliran positivisme hukum, bahwa konstitusi itu mengikat. Maksudnya adalah karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi dibuat atas nama rakyat. Jika dilihat dari prinsip wawasan negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat, sebagaimana dikemukakan oleh Zivhelius, konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara, di mana prinsip-prinsip tersebut meliputi adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dan negara, adanya penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Jadi esensi hukum positif, wawasan negara berdasarkan atas hukum, bahwa konstitusi sebagai dokumen formal yang terlembaga oleh alat-alat negara dan sekaligus sebagai hukum dasar yang tertinggi. Selanjutnya, pendekatan dari aspek politik yang meliputi pernyataan hukum sebagai produk politik. Produk hukum merupakan kristalisasi dari pemisahan dan atau proses politik menurut Mulyawan M. Kusuma, bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain. Hubungan hukum dengan kekuasaan, Van Aveldron mengatakan bahwa hukum itu identik dengan kekuasaan, padahal sebenarnya tidak semua kekuasaan adalah hukum, karena keduanya merupakan arti yang berbeda. Hukum mendekati pengertian kekuasaan karena negara harus diberi kekuasaan untuk menegakkan hukum. Tanpa kekuasaan, hukum hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran, dan sebaliknya kekuasaan sendiri akan ditentukan oleh batas-batas adanya hukum. Jadi pendekatan politis dapat menghasilkan hukum yang merupakan produk politik yang menjadikan badan konstituante sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi suatu negara, dan dilanjutkan oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Selanjutnya, pendekatan dari aspek moral. Moral adalah pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia yang ditinjau dari segi baik buruknya, dipandang dari hukumnya dengan tujuan akhir hidup manusia berdasarkan hukum kodrati. Menurut Paul Scholten, bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan dari segala hukum dan peraturan. Tujuan moral adalah untuk mengatur hidup manusia sebagai manusia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama, dan tidak mengenal rasial. Sedangkan daya berlaku moral terikat pada waktu tertentu dan juga tidak bergantung pada tempat tertentu. Otoritas konstitusi dari segi moral yaitu mempunyai daya ikat terhadap warga negara, karena penetapan konstitusi juga didasarkan pada nilai-nilai moral. Sehingga konstitusi sebagai landasan fundamental yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Menurut K.C. Ware,
bahwa konstitusi mempunyai otoritas dengan dasar moral, sedangkan menurut William Howard bahwa masih ada hukum yang lebih tinggi dari atas konstitusi, yaitu moral. Selanjutnya yaitu konstitusionalisme negara. Konsep konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya, the limit state, agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku yang semena-mena pemerintah. Dengan demikian, konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai negara konstitusional atau the constitutional state, di mana undang-undang dasar menjadi instrumen yang paling efektif dengan menjalankan konsep rule of law atau negara hukum. Konstitusionalisme mendasari gagasan pada ide kedaulatan hukum yang lahir dari konsensus yang melibatkan seluruh rakyat atau perwakilan daripada rakyat untuk menyusun konstitusi yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Konstitusionalisme juga menekankan pada aspek kedaulatan rakyat karena menurut cara pandang konstitusionalis, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan negara harus bekerja untuk rakyat sesuai dengan undang-undang yang telah diakui bersama. Yang selanjutnya yaitu Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Piagam Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama Nabi Muhammad SAW dengan wali-wali penduduk kota Mekah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nama kota Madinah sebelumnya pada tahun 622 Masehi. Banyak buku yang menggambarkan mengenai Piagam Madinah, kadang-kadang disebut juga Konstitusi Madinah. Salah satunya adalah disertasi Ahmad Sukareja yang kemudian diterbitkan menjadi buku oleh UI Press dengan judul Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk, para ahli menyebut Piagam Madinah itu dengan istilah yang bermacam-macam. Montgomery Waite menyebutnya The Constitution of Madinah. Nicholson menyebutnya Charter. Majid Khaduri menggunakan perkataan treaty. Philip Kitty menyebutnya agreement. Dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan piagam. Sebagai terjemahan dari kata Al-Sahifah, nama Al-Sahifah merupakan nama yang disebut dalam naskah piagam itu sendiri. Kata ini bahkan disebut sebagai 8 kali atau sebanyak 8 kali dalam teks piagam. Perkataan charter sungguhnya identik dengan piagam dalam bahasa Indonesia, sedangkan perkataan treaty atau agreement lebih berkenaan dengan istilah piagam atau charter itu. Namun fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan piagam itu tepat juga disebut sebagai konstitusi, seperti yang dilakukan oleh Montgomery Watt ataupun seperti yang dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad. Seperti tersebut di atas, para pihak yang diikat dalam piagam yang berisi perjanjian itu ada 13, yaitu komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks piagam. Ke-13 komunitas itu ialah kaum mukminin dan kaum muslimin muhajirin dari suku Quraisy Mekah, kaum mukminin dan muslimin dari Yathrib, kaum Yahudi dari Banu, kaum Yahudi dari Banu Sa'id, kaum Yahudi dari Banu Al-Arsh, Banu Jusman, kaum Yahudi dari Banu An-Nazar, kaum Yahudi dari Banu Al-Iban, dan seterusnya. Secara keseluruhan Piagam Madinah itu berisi 47 pasal. Ketentuan pasal pertama misalnya menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan innahum ummatan wahidatan min duni al-nas. Sungguhnya mereka adalah umat yang satu
lain dari manusia yang lain. Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama bagi orang Yahudi, agama mereka, dan kaum muslimin, agama mereka pula. Prinsip kebebasan ini bahkan lebih tegas dari rumusan Al-Quran mengenai prinsip lakum dinukum waliyadin. Dalam piagam digunakan perkataan mereka bagi orang Yahudi maupun bagi kalangan mukminin dalam jarak yang sama dengan Nabi. Itu. Lanjut ke Konstitusi Indonesia. Konstitusi merupakan suatu hal yang penting ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Dalam hal ini, konstitusi merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Dengan begitu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang menerapkan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya. Dalam hal ini, konstitusi yang dianut Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar dan tujuan negara yang dibentuk pada masa awal pemerintah Indonesia. Terdapat beberapa tujuan konstitusi yang perlu diketahui. Hal ini tidak lain berkaitan dengan batasan-batasan yang diberikan pada pemerintahan dalam melaksanakan dan mengatur pemerintahan. Batasan ini diberikan tentu saja untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar wewenang dan merugikan rakyat. Di Indonesia terdapat beberapa jenis konstitusi yang berlaku. Konstitusi yang berlaku di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Sementara 1950. Lanjut ke Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertulis konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia sampai saat ini dalam buku Undang-Undang Dasar 1945. Perubahannya pada kurun waktu 1999 sampai 2002. Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut yaitu perubahan amandemen 1. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Dalam sidang umum MPR, amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut ada pasal 15 pasal perubahan atau tambahan serta tambahan dan perubahan nambah. Terdapat 8 perubahan penting yaitu otonomi daerah atau desentralisasi, pengakuan serta penghormatan terhadap suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Penegasan fungsi dan hak DPR menegaskan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perlunya jaminan konstitusional, hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Perubahan amandemen ketiga yaitu pada pasal terdapat 23 pasal perubahan, itu kurang lebihnya. Lanjut yaitu pengujian konstitusional. Dasar hukum pengujian konstitusional atau bisa dibilang judicial review, Badriah Khalid dalam bukunya Mekanisme Judicial Review dilengkapi contoh putusan Mahkamah Konstitusi
mendefinisikan judicial review sebagai pengujian undang-undang oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan. Secara umum, judicial review diatur pada pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, nyambung dengan yang tadi ya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, judicial review atau uji material juga diatur dalam pasal 24A ayat 1 Amandemen 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang disebut juga dengan istilah pengujian undang-undang terdapat Undang-Undang 1945 dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang menjadi wewenang Mahkamah Agung. Ada yang terakhir yaitu HAM. Pengertian HAM dan sejarah perkembangan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir secara kodrat, melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut bagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan martabat manusia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hak asasi atau hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun dari mana dan kapanpun manusia berada. Sejarah perkembangan HAM tidak lepas dengan sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ketika menandatangani Piagam PBB pada tahun 1945, timbul pemikiran tentang perlu adanya hak-hak manusia yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi yang menjadi tanggung jawab internasional. Maka pada tahun 1946 PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dengan tugas untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak asasi manusia. Sebagai hasil kerja komisi ini pada tanggal 10 Desember 1948 deklarasikanlah Universal Declaration of Human Rights, deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Sejarah lahirnya HAM melalui perjalanan panjang. Substansi HAM didasari pada naskah-naskah yang terdapat dalam Magna Carta, yaitu Piagam Agung yang diberikan oleh Raja John kepada beberapa bangsawan. Bawahannya piagam ini menandai adanya pembatasan hak-hak Raja Inggris. Seperti itu. Hak-hak inilah yang diadopsi dan disempurnakan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.